يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin, saudara seiman yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan mengenai penghalang-penghalang seorang mendapatkan warisan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua hal yang dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah perbedaan agama. Seorang Islam tidak dapat mewarisi dari kerabatnya yang kafir, Nasrani, Yahudi, Majusi, atau agama-agama yang lain, dan sebaliknya. Dan yang kedua, dari penghalang warisan, apa itu? Apa dari penghalang warisan? Ya, betul sekali. Yang kedua adalah perbudakan. Namun, kasus perbudakan ini tidak begitu relate di zaman sekarang. Taib. Adapun yang ketiga adalah membunuh. Nabi SAW bersabda, La yarithul qatilu syai'a. Seorang yang membunuh itu tidak dapat mewarisi sama sekali. Namun, perlu kita bahas, apakah semua jenis membunuh itu dapat menghalangi seorang dari mendapatkan waris? Misalkan, seorang ditunjuk oleh qadhi atau imam atau amir atau penguasa dari sebuah negara untuk menjadi algojo. Artinya memang dia dipekerjakan untuk mengkisos dan lain sebagainya. Kebetulan yang akan dikisos adalah kerabatnya, yang dia akan mewarisi darinya. Jadi dia akan mengkisos kerabatnya yang baru membunuh misalkan. Jadi perlu dikisos. Alhasil algojo ini memotong leher dari saudaranya. Apakah algojo ini tidak dapat waris? Padahal kan dia membunuh. Kita katakan memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian seperti mazhab Asy-Syafi'i. Namun kita akan fokuskan di sini mengenai pendapat yang insyaallah kami pandang benar. Membunuh, tidak semua pembunuhan dapat menghalangi warisan. Namun hanya pembunuhan yang tanpa hak. Nah, ini perlu digaris atau diberikan stabilo. Pembunuhan yang tanpa hak. Apa pembunuhan yang hak? Seperti tadi, seorang yang dikisos. Misalkan seorang baru melakukan kriminal, membunuh, ya, atau membegal sehingga perlu untuk dibunuh, maka algojonya ini telah membunuh, ya, telah membunuh orang ini dengan hak atas perintah qadhi atau pemerintah. Maka si algojo pada hakikatnya membunuh kerabatnya dengan hak. Contoh lain misalkan seorang wal'iyadzubillah berzina dan dia sudah menikah, maka dia dirajam sampai meninggal. Nah, yang merajamnya ini misalkan orang-orang dia membunuh pezina ini dengan hak, ya, dengan hak Islam. Artinya memang diperbolehkan dalam Islam. Tentu atas izin pemerintah, ya. Tidak boleh seorang melakukan hal tersebut tanpa izin dari pemerintah. Nah, ini maksud dari pembunuhan yang hak. Tidak semua pembunuhan dapat menghalangi warisan, namun hanya pembunuhan yang tanpa hak. Jadi bisa difahami bahwa pembunuhan yang hak yang diizinkan oleh Islam dan itu disetujui oleh pemerintah itu tidak menghalangi seorang dari mendapatkan warisan. Seperti kasus algojo tadi. Taib. Baik itu disengaja ataupun tidak. Ya, misal seorang membunuh kerabatnya tanpa hak, sengaja. Dia langsung tembak di kepalanya atau di dadanya dan kerabatnya langsung meninggal. Nah, maka dia telah membunuh saudaranya dengan sengaja. Kalau tidak disengaja seperti apa? Misalkan seorang ingin berniat untuk menembak burung, ya. Dia mau menembak burung dengan senapan, qaddarallahu ma syafa'al, ketika dia menembakkan pelurunya lewatlah kerabatnya dan akhirnya terbunuh. Nah, dia tidak sengaja, ya. Di kasus ini tidak sengaja, namun saudara yang terbunuh itu dia terbunuh tanpa hak. Artinya dia tidak sedang melakukan pembunuhan sebelumnya atau dia tidak berzina sebelumnya sehingga dia berhak untuk dibunuh. Tidak.
tapi dia tidak sengaja dibunuh. Nah, ini juga dapat menghalangi seorang dari warisan. Jadi, pada kasus ini, misalkan kita berikan contoh, Alex membunuh Budi, ya. Alex membunuh Budi sengaja, ya, maka Alex tidak dapat warisan dari Budi. Atau Alex membunuh Budi tidak sengaja, tapi tanpa hak juga. Ini juga membuat Alex tidak mendapatkan warisan. Tentu ini pendapat sebagian ulama. Kemudian secara langsung atau tidak langsung. Apa maksudnya? Secara langsung tadi kasusnya Alex membunuh Budi langsung. Kalau tidak langsung seperti Alex menyuruh orang lain untuk membunuh Budi. Ini juga dapat menghalangi dia dari warisan. Atau Alex tidak secara langsung, ya, dia juga tidak dia tidak membunuh secara langsung, atau dia juga tidak menyuruh, namun dia menyebabkan Budi meninggal. Misalkan seorang menggali sumur, kemudian sumurnya ini ditutup oleh terpal. Tidak sengaja ada orang yang lewat. Ya, kebetulan yang lewat ini adalah kerabatnya yang dia sebenarnya mewarisi darinya. Nah, maka di sini dia tidak langsung membunuhnya, dia juga tidak menyuruh orang untuk membunuhnya, namun dia menyebabkan saudaranya terbunuh. Pada kasus ini, maka saudaranya ini tidak mewarisi dari saudara yang dibunuh, ya, karena saudaranya terbunuh tanpa hak. Ya, jadi bisa difahami ya, pembunuhan yang menghalangi seorang dari dapat warisan adalah pembunuhan yang tanpa hak. Ini yang pertama. Baik itu disengaja ataupun tidak, secara langsung ataupun tidak. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya qatlul khata, al-qatlul khata, pembunuhan yang kita bisa katakan tidak disengaja, itu tidak menghalangi seorang dari mendapatkan warisan, dan itu adalah mazhab Malik yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi kasusnya misalkan ya seorang yang bernama Firman menembak burung, niatnya menembak burung. Tidak sengaja Khalid yang merupakan saudaranya lewat. Ketika itu maka Khalid pun tertembak dan dia pun tewas. Di sini Firman tidak sengaja. Maka kita katakan si Firman sebenarnya bisa mendapatkan warisan. Bagaimana caranya? Awalnya al-qatlul khata. Pada kasus seperti ini harusnya si Firman itu membayar diat, yaitu 100 onta. Ya. Maka si Firman memberikan 100 onta kepada kerabatnya Khalid selain dirinya. Artinya dia berikan hanya 100 onta kepada ahli waris Khalid. Kemudian harta Khalid itu si Firman akan mewarisi darinya tanpa diat yang dia bayarkan sebelumnya. Artinya yang dihitung hanyalah harta Khalid tanpa diat. Nah itu ya. Tapi tidak perlu dipusingkan. Kita pahami yang kami tulis di sini, yaitu pembunuhan yang tanpa hak, baik itu disengaja ataupun tidak, secara langsung ataupun tidak. Dan perlu diperhatikan bahwa saya membunuh ini hanya menghalangi warisan dari satu arah. Apa maksudnya? Jadi yang tidak mewarisi hanyalah pembunuhnya. Adapun yang dibunuh bisa mewarisi dari yang membunuhnya. Bagaimana contohnya? Contoh, misalkan tadi Firman ya membunuh Khalid. Firman membunuh Khalid, ditusuk misalkan di perutnya. Maka Khalid langsung masuk ke rumah sakit. Nah, sebelum Khalid meninggal, Firman meninggal dulu. Ya, sebelum Khalid meninggal, Firman meninggal terlebih dahulu. Maka si Khalid dapat warisan dari Firman. Meskipun setelah itu si Khalid meninggal karena tusukan dari Firman. Ya, jadi membunuh hanya menghalangi warisan dari pihak pembunuh, bukan dari pihak yang terbunuh. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.